Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, nah, kita jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh kita dengan Ibu di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Oke, untuk bab 1 ini kita belum selesai ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang hakikat dan konsep produksi massal, kemudian perencanaan produksi massal. Insyaallah untuk pertemuan kita hari ini yaitu kita akan bahas tentang metode peramalan dalam produksi massal serta indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Oke, kita mulai saja untuk subbab yang ketiga atau subbab C, yaitu tentang metode peramalan dalam produksi massal. Nah, jika kalian menjadi seorang CEO atau owner sebuah perusahaan atau sebuah produk, sebelum memproduksi produk kalian perlu meramalkan atau memperkirakan berapa produk yang akan kalian produksi. Nah, pada pembahasan metode peramalan ini meliputi beberapa bahasan, yaitu ada 6 bahasan untuk metode peramalan. Yang pertama ada pengertian peramalan, kemudian ada klasifikasi peramalan, yang ketiga ada tujuan peramalan, yang keempat ada karakteristik peramal yang baik, kemudian ada metode peramalan perencanaan produksi, dan yang terakhir ada analisis deret waktu. Nah, ini untuk subbab C bahasannya ada 6 maksudnya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Jadi, sebelum memproduksi sebuah produk, kita harus memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Seperti kualitas, seperti apa sih yang harus ditingkatkan kualitas dari produk kita? Kemudian yang kedua ada kuantitas atau jumlah produk yang dibutuhkan berapa banyak. Kemudian yang ketiga ada waktu dan lokasinya juga perlu kita perkirakan dan perhitungkan. Di sebelum kita memproduksi suatu barang, kita harus meramalkan dulu. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang klasifikasi peramalan. Nah, klasifikasi peramalan itu kita bagi menjadi 3. Ini berdasarkan waktunya ya. Yang pertama ada peramalan jangka panjang, yang kedua ada peramalan jangka menengah, dan yang ketiga ada peramalan jangka pendek. Nah, berapa lama waktunya untuk peramalan jangka panjang? Nah, itu sekitar 2-10 tahun. Jadi kita akan meramalkan atau memperkirakan produksi kita 2-10 tahun ke depan. Kalau untuk peramalan jangka menengah, itu waktunya sekitar 1-24 bulan. 1-24 bulan ya, setahun paling lama untuk jangka menengah. Nah, untuk jangka pendek, peramalan jangka pendek, waktunya itu sekitar 1-5 minggu. 1 bulan lah ya kira-kira. Itu untuk klasifikasi peramalan. Dia ada 3 ya, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apa sih tujuan peramalan itu? Buat apa sih kita meramalkan? Udah kayak peramal aja. Di dalam memproduksi suatu barang juga kita harus memperkirakan. Dan di sini ada tujuannya. Tujuannya ada berapa? Oke, yang pertama tujuannya yaitu tentang menentukan kebutuhan pabrik. Kemudian yang kedua
Tujuan dari peramalan yaitu menentukan perencanaan jangka menengah. Dan yang ketiga yaitu menentukan penjadwalan jangka pendek. Inilah ketiga tujuan dari sebuah peramalan. Menentukan kebutuhan pabrik berapa di masa yang akan datang. Kemudian peramalan juga bertujuan untuk merencanakan jangka menengah, dan yang terakhir menentukan penjadwalan jangka pendek. Oke, itu untuk pengertian, klasifikasi, dan tujuan peramalan. Kita lanjut ke karakteristik peramal yang baik. Nah, karakter apa saja sih yang harus dimiliki seorang peramal yang baik? Di sini ada 3 karakter. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada kemudahan. Akurasi. Peramal yang baik itu memiliki akurasi atau tepat sasaran sesuai dengan yang diramalkan sesuai dengan faktanya. Tujuan utama peramalan adalah menghasilkan produksi yang akurat. Jadi, mohon maaf. Karakteristik peramal yang baik yaitu harus akurasi atau tepat antara yang diramalkan dengan yang sesungguhnya terjadi. Kemudian peramal yang baik juga itu memiliki karakteristik dari biaya. Biaya di sini, peramal yang baik dilihat dari biaya melakukan peramalan, jangan sampai menimbulkan ongkos yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Kemudian karakter yang terakhir ada kemudahan. Kemudahan di sini atau kesederhanaan metode peramalan akan memudahkan kita dalam meramalkan. Jadi buat apa metode yang canggih tapi hasilnya tidak maksimal? Lebih baik metode peramalan yang mudah atau sederhana tapi hasilnya itu signifikan atau baik. Itu karakteristik peramal yang baik, ada 3 ya. Kemudian kita akan berlanjut ke bahasan yang kelima, yaitu tentang metode peramalan perencanaan produksi. Metode peramalan perencanaan produksi di sini dibagi menjadi 2. Ada peramalan subjektif dan ada juga peramalan yang objektif. Apa perbedaan dari keduanya? Untuk peramalan subjektif, itu lebih menekankan pada keputusan-keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seorang, dan intuisi yang meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Sedangkan peramalan objektif itu merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Tuh, kalau peramalan subjektif intinya dari pendapat seseorang atau para ahli, sedangkan yang objektif itu mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik. Nah, untuk peramalan subjektif ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada metode Delphi dan metode penelitian pasar. Sedangkan yang objektif dibagi menjadi metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Nah, untuk metode Delphi, apa metode Delphi ini? Metode Delphi ini merupakan cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Jadi kita mendapat kita itu meminta pendapat dari beberapa ahli dan untuk memutuskan peramalan. Sedangkan metode penelitian pasar itu metode ini mengumpulkan dan menganalisa fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Salah satu teknik utama dalam penelitian pasar ini adalah dengan survei konsumen. Jadi kalau penelitian pasar ini langsung terjun ke pasar, meneliti pada konsumennya langsung dengan cara teknik kuesioner, itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada konsumen itu secara langsung. Itu untuk metode peramalan subjektif ya, metode Delphi dan metode penelitian pasar. Kemudian untuk peramalan objektif di sini ada metode intrinsik dan metode ekstrinsik.
Metode instance-rig, metode ini membuat peramal hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Metode ini hanya cocok untuk peramalan jangka pendek pada kegiatan produksi. Sedangkan metode ekstrinsik, metode ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam model peramalannya. Metode ini lebih cocok untuk peramalan jangka panjang karena dapat menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas dalam hasil peramalannya sehingga disebut metode kausal dan dapat memprediksi titik-titik perubahan. Tuh. Kita lanjutkan untuk bahasan yang terakhir, analisis deret waktu. Bahasan terakhir untuk subbab C maksudnya ya. Analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisis ini dipengaruhi oleh 4 komponen. Yang pertama yaitu adalah kecenderungan atau tren. Yang kedua adalah siklus, dan ketiga ada pola musiman, dan yang keempat ada variasi acak. Nah, alhamdulillah untuk subbab C kita sudah bahas dari ke-6 bahasan, dari mulai pengertian peramalan, kemudian klasifikasi peramalan. Klasifikasi peramalan tadi terdiri dari 3 ya, jangka panjang, pendek, dan menengah. Kemudian ada tujuan peramalan. Tujuan peramalan juga ada 3. Tolong diingat-ingat lagi, kalau lupa videonya boleh diulang. Kemudian ada karakteristik peramal yang baik. Tadi juga ada 3, yaitu akurasi, biaya, dan kemudahan. Kemudian yang kelima ada metode peramalan perencanaan produksi. Ada 2, yaitu subjektif dan objektif. Yang subjektif dibagi lagi menjadi 2, yaitu DLP dan penelitian pasar. Sedangkan untuk yang objektif dibagi lagi menjadi 2, yaitu metode intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang keenam ada analisis deret waktu. Oke, itu untuk subbab C ya. Kita lanjutkan untuk ke subbab yang D atau subbab yang keempat, yaitu tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, indikator tuh apa sih indikator? Indikator tuh kayak sebuah acuan. Apa saja sih yang bisa dikatakan kita tuh berhasil dalam tahapan produksi massal? Nah, di sini ada beberapa indikator. Kita lihat, yang pertama itu keberhasilan manajemen produksi. Indikator pertama itu manajemen produksi. Yang kedua itu ukuran kinerja sistem produksi. Dan yang ketiga ukuran kinerja produktivitas mesin. Untuk indikator yang pertama, keberhasilan manajemen produksi, ini terdiri dari yang pertama ada produktivitas. Yang kedua ada kapasitas. Yang ketiga ada kecepatan pengiriman. Keempat kualitas produk. Kemudian ada kecepatan proses. Dan yang terakhir ada fleksibilitas. Itu indikator keberhasilan manajemen produksi. Ada produktivitas, kapasitas, kecepatan pengiriman, kualitas produk, kecepatan proses, dan fleksibilitas. Kemudian untuk indikator yang kedua itu ada ukuran kinerja sistem produksi. Ini terdiri dari yang pertama ongkos produksi, kemudian ada kualitas produk, dan yang terakhir ada tingkat pelayanan. Itu indikator bentuk kedua, ongkos produksi, kualitas produksi, dan tingkat pelayanan. Kemudian untuk indikator yang ketiga, ukuran kinerja produktivitas mesinnya. Ini diukur yang pertama memulai dari pengukuran manual. Kemudian yang kedua yaitu tentang fokus pada kerugian. Yang ketiga menetapkan target tambahan. Dan yang keempat memantau segala kendala. Dan yang kelima ada hati-hati dalam membuat perbandingan. Itu untuk indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Sampai di sini bisa dipahami. Silakan materi dari awal sampai akhir dicatat di buku catatan kalian ya. Dari
video yang pertama, pertemuan pertama minggu lalu sampai minggu yang sekarang. Catat di buku catatan, nanti ibu periksa dikumpulkan. Kapan dikumpulkannya? Nanti tunggu instruksi dari ibu. Baik, ibu rasa cukup sekian saja pertemuan kita hari ini. Kita sudah bahas sampai 4 subbab ya. Untuk minggu kemarin A sama B dan minggu sekarang C sama D. Insyaallah next meeting atau pertemuan selanjutnya kita akan bahas subbab yang terakhir, yaitu tentang proses produksi massal. Insyaallah. Oke. Terima kasih, thank you. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.